Kemudian di antara yang membantu kita untuk mampu atau mudah untuk memaafkan. Yakinlah orang yang memaafkan karena Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Allah tidak akan mengurangi harta bagi orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah zahirnya hartanya kurang, tapi kata Allah, kata Nabi tidak akan berkurang. Karena pasti Allah akan ganti dengan cara Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih banyak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah seorang memaafkan karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Kebanyakan orang kalau lihat seorang mengalah, dia lemah, makanya dia mengalah melulu. Tapi yakinlah orang mengalah karena Allah pasti diangkat apa? Derajatnya. Ya, jauh-jauh kita bicara tentang teman-teman kita, alhamdulillah dakwah sunnah. Kita dizalimi, dituduh yang tidak, dibilang tukang mengkafirkan, dituduh. Tapi alhamdulillah berkembang atau tidak? Berkembang, alhamdulillah. Sekolah di mana-mana, banyak orang tahu itu cuma tuduhan dusta. Udah kita maafkan, kita nggak nyerang balas, kita nggak berkelahi dengan mereka. Sabarlah, mereka nggak ngerti mau diapain. Mungkin mereka duduk karena ada urusan duniawi, karena perut mereka terganggu, karena sudahlah kita maafkan. Mereka nggak ngerti mau diapain. Tuduh macam-macam, macam-macam ya. Nah, kita bicara sederhana, jadi kita lihat di depan mata kenyataan. Ketika teman-teman bersabar, maafkan, maka Allah akan angkat apa? Derajatnya. Maka kita mengalah karena Allah. Bukan berarti kita nggak bisa balas, bisa. Apalagi kalau kita nggak bisa balas saja kita jangan balas, kita maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang agung adalah memaafkan ketika mampu untuk membalas. Maafkan ketika mampu untuk apa? Membalas. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana afuwan qadira." Sungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Kata para ulama, Allah menggabungkan sifat al-afu dengan al-qudrah. Allah itu Maha memaafkan dan Maha mampu, menunjukkan Allah itu maafkan bukan karena kelemahan. Allah mampu untuk membalas, tapi Allah memaafkan. Nah, kalau orang bisa seperti itu, ya itu yang terbaik. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah hatta yuhayyirahu Allah min ayil hurisya'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, dia mampu. Dia lagi marah, emosi. Al-ghaidh itu maksudnya kemarahan sudah dikerongkongan, sudah tinggal dilungkapkan. Muka sudah merah, otot sudah tegang, tapi dia redam. Padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di depan khalayak. Kemudian Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Kenapa? Karena dia memaafkan ketika mampu untuk apa? Melampiaskan. Dan itulah yang contohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, kakak-kakaknya minta maaf kepada dia ketika dia mampu untuk balas mereka. Kalian dulu yang buang saya di sumur, kalian yang buka baju saya, kalian menjual saya jadi budak, kalian menjauhkan saya dari orang tua. Tapi Yusuf alaihissalam tidak ngomong sama sekali tentang hal itu. Dia diam dan dia bilang tidak ada celaan bagi kalian. Dia memaafkan ketika mampu untuk apa? Membalas. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari kota Mekah, harus meninggalkan rumahnya. Rumahnya diambil oleh orang. Dia punya rumah penuh kenangan sama Khadijah radhiyallahu anha. Situlah dengan istrinya, situlah lahir anak-anaknya, disitulah dia tidur sama keluarganya. Diambil dan dia harus pergi. Padahal itu kampung halamannya. Disitulah dia, kakeknya dulu tinggal di situ. Penguasa kota Mekah kakeknya dulu. Dia diusir. Diusir kemudian dikejar-kejar, mau dibunuh. Mereka datang berulang-ulang untuk membunuh Nabi dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW balik ke kota Mekah. Bawa pasukan 10.000 orang, siap untuk menghabisi orang Quraisy. Artinya Rasulullah SAW siap, mampu untuk menghabisi atau tidak? Mampu. Tapi ketika dia sallallahu alaihi wasallam saat dia mampu untuk membalas, dia justru memaafkan. Ketika dia kumpul orang Quraisy sudah tidak bisa apa-apa. Rasulullah SAW berkata, "Ma tadhunnun anni fa'ilum bikum?" Menurut kalian, apa yang aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, "Anta khairuna ibnu khairina." Engkau adalah orang terbaik kami, wahai Muhammad. Mereka masih kafir. Engkau adalah putra dari orang terbaik kami, Abdullah bapakmu. Kata Rasulullah SAW, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian bebas, Rasulullah maafkan ketika mampu untuk membalas. Kalau saya mungkin di zaman itu mungkin
Ini sini semua yang kemarin. Sini. Janganlah sini. Tuh, panggil semua. Mana itu yang mana? Itu yang kemarin belum waktu maki-maki saya yang panggil semua. Kalau kita mungkin begitu ya. Nunjukkan balas dendam. Rasulullah SAW subhanallah hatinya. Terus kita balas dendam, kita cari apa, Ikhwan? Kita maki-maki orang. Sekarang ada orang, seorang muslim ribut sama kita. Enggak usah orang kafir. Orang muslim ribut sama kita. Kemudian dia maki kita. Kemudian kita balas, kita jatuhkan dia, mungkin dia semakin kasihan, dia orang muslim juga. Ada orang mukul kita, dia pukul kita pengin balas, pengin dia mati, akhirnya dia mati, kasihan istrinya janda. Anak-anaknya jadi yatim, kasihan. Sudahlah, serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah. Ya. Di antara hal yang membantu kita untuk mudah memaafkan, kalau kita maafkan, kita serahkan urusan kepada Allah. Ini paragraf penting. Ada masalah, kita bingung hadapi solusinya gimana, bingung. Saya pun sering seperti itu. Ini gimana caranya? Gimana, kita nggak punya kemampuan, udahlah maafkanlah, urusan Allah lah. Nanti Allah punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Sekarang kita mau pilih cara kita atau cara Allah. Kalau pingin cara kita, ya kita nimbrung, kita balas, berarti kita dibiarkan mengatasi masalah dengan cara kita. Pasti hasilnya nggak baik. Kalau baik pun cuma sekedarnya, nanti ke depannya mungkin buruk. Tapi kalau serahkan kepada Allah, Allah punya cara untuk mengatasi solusi kita dengan cara kita sabar, apalagi kalau kita memaafkan.